Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Mudahan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu. Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran IPA kelas 8. Nah, untuk materi awal di kelas 8 itu kita akan belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Jadi untuk selama masa COVID-19 ini kita ada tim pengajar khusus pengajar kelas 8. Jadi tim pengajar inilah yang membuat materi untuk pembelajaran kelas 8. Nah, tim pengajarnya ada Ibu Dwi Ardila, ada Ibu Melisa Windy Astuti, dan ada Ibu Sugianti. Oke. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Jadi sistem gerak pada makhluk hidup ini dibagi menjadi 3. Ada sistem gerak pada tumbuhan, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada manusia. Oke. Gerak pada tumbuhan. Nah, untuk gerak pada tumbuhan ini secara umum dibagi menjadi 3. Ada gerak higroskopis, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom. Itu secara umum ya. Nah, habis itu nanti untuk gerak esionom itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada nasti, ada gerak tropisme, dan taksis. Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada macam-macam gerak nasti, ada tikmonasti dan seterusnya. Dan di bagian gerak tropisme juga ada contohnya. Dan untuk gerak taksis juga ada contohnya, bisa kalian lihat sendiri, nanti bisa kalian baca. Nah, Ibu lanjut ke gerak higroskopis. Apa sih gerak higroskopis itu? Jadi gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contoh, kenapa dia dikatakan gerak higroskopis? Karena gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contoh, pecahnya kulit polong-polongan. Tahu kulit polong-polongan? Kulit kacang-kacangan. Nah, kenapa kacang itu ketika dia sudah kering, kulitnya bisa membuka sendiri? Artinya, kadar air pada kacang-kacangan atau polong-polongan itu berkurang. Makanya kulit bisa membuka sendiri. Gerak kulit membuka itulah yang disebut gerak higroskopis. Contoh yang kedua, membukanya kotak sporangium pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku di daunnya itu ada bintil-bintil warna coklat. Nah, itulah yang disebut sebagai kotak sporangium. Ketika kadar air pada kotak sporangium itu berkurang, maka kotak sporangium pada tumbuhan paku akan membuka. Nah, gerak membukanya itu tadilah yang disebut sebagai gerak higroskopis. Next. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini adalah gambar biji polong-polongan yang terbuka dari kulitnya. Gerak membuka kulit padang polong-polongan itulah yang disebut sebagai gerak higroskopis. Next, kita ke gerak esionom. Nah, gerak ini gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, rangsangannya bisa berupa apa? Cahaya, bisa berupa sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Gerak esionom dibagi menjadi 3 gerak. Ada gerak nasti, gerak tropisme, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Kita bahas satu-satu. Oke, gerak nasti. Dikatakan gerak nasti itu adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah geraknya tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Kita lihat. Karena kemarin tadi di slide awal itu ada gerak nasti, itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada tikmonasti atau seismonasti. Apa itu tikmonasti atau seismonasti? Ini adalah merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Makanya di sini Ibu kasih contoh gambar putri malu. Gambar putri malu ini ketika disentuh maka dia akan menutup. Nah, gerak menutupnya tumbuhan atau bunga putri malu ini karena dia ada
sentuhan, karena ada rangsangan berupa sentuhan, makanya dia disebut sebagai bagian dari gerak nasti yang masuk dalam bagian seismonasti atau tikmonasti. Lanjut. Nah, ini juga masih sama. Ini masih contoh dari seismonasti, yaitu tadi yang gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Ini adalah daun Venus. Ketika dia dihinggapi oleh serangga, maka daun ini akan menutup. Lanjut. Gerak nasti yang selanjutnya adalah termonasti. Apa itu termonasti? Gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Contoh, di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar bunga tulip. Untuk yang bagian atas itu adalah ketika bunga tulip itu sedang mekar. Jadi mekarnya bunga tulip itu dikarenakan ada rangsangan berupa suhu. Artinya, ketika suhu hangat atau suhunya tinggi, maka bunga tulip akan mekar. Sebaliknya, ketika bunga tulip itu menutup, maka itu terjadi pada kondisi suhu dingin atau suhunya menurun. Next, kita ke gerak nasti selanjutnya adalah niktinasti. Apa itu niktinasti? Gerak mengatupnya daun pada saat menjelang senja. Tahu senja? Senja itu berarti waktu sore hari atau mungkin jam 5 sore kah, atau jam 6 atau menjelang maghrib. Nah, contoh dari gerak niktinasti ini adalah daun petai Cina yang menutup pada saat malam. Jadi ketika pada waktu malam, daun petai Cina ini akan menutup. Nah, ketika waktu pagi hari, maka daunnya akan membuka kembali. Gerak nasti yang selanjutnya adalah fotonasti. Apa itu fotonasti? Gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contoh, bunga pukul 4 atau nama latinnya Mirabilis dialapa, dia akan mekar pada waktu jam 4 sore. Nah, sebaliknya ketika waktu pagi hari dia akan menutup, bunganya akan menutup. Tapi kalau waktu sore, maka bunga ini akan mekar. Selanjutnya untuk gerak nasti adalah nasti kompleks. Apa itu? Beberapa gerak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus seperti dipengaruhi oleh pH, bisa dipengaruhi oleh suhu, juga bisa dipengaruhi oleh kadar karbon dioksida. Contoh dari gerak nasti kompleks ini adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata pada daun. Ini bisa dilihat. Next, nah gerak yang selanjutnya adalah tropisme. Apa itu tropisme? Gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Nah, gerak tropisme ini dibagi menjadi beberapa bagian gerak lagi. Ada yang namanya fototropisme. Apa itu fototropisme? Gerak tropisme akibat rangsangan cahaya. Jadi gerak ini membuktikan bahwa ketika suatu tanaman diletakkan di tempat yang terdapat cahaya, maka salah satu bagian dari tanaman tersebut akan condong ke arah datangnya cahaya. Nah, daun akan menuju ke arah datangnya cahaya. Itulah yang disebut fototropisme. Next. Gerak tropisme yang selanjutnya adalah geotropisme. Apa itu geotropisme? Gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Contoh, gerakan akar di dalam tanah yang menuju ke pusat bumi. Nah, jadi gerak akar itu pasti geraknya akan selalu menembus ke arah pusat bumi. Itulah yang disebut gerak geotropisme karena dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Next, gerak tropisme yang selanjutnya adalah hidrotropisme.
Apa itu hidrotropisme? Gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan rangsangan berupa air. Nah, gerakan hidrotropisme sangat tampak pada akar. Nah, jadi di contoh ini akar akan bergerak ke bawah mendekati pusat gravitasi bumi. Akan tetapi banyak ujung akar yang bergerak mendatar atau ke arah tempat yang cukup air. Jadi di sini bisa dilihat di mana ada air berada, maka akar itu akan mengikuti sumber air pada tanah tersebut. Next, gerak tropisme yang selanjutnya adalah kemotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contoh, di sini bisa dilihat bahwa gerak akar mendekati tempat yang kaya akan zat hara tertentu. Nah, bisa dilihat di sini di gambar. Nih, ada pot yang ada tanaman yang ditaruh di pot, satu diberi air, satu diberi sabun, atau satu diberi air, satu diberi, kalau di sini satu air diberi air dengan sabun, maka akar akan cenderung memilih untuk mencari datangnya air. Tetapi kalau satu diberi air, satunya lagi diberi pupuk, maka akar akan sangat menyebar ke seluruh bagian tanah karena salah satu sisi ada zat hara yang dibutuhkan oleh suatu tanaman. Next, gerak tropisme yang selanjutnya adalah tikmotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang disebabkan adanya pengaruh rangsangan berupa persinggungan atau sentuhan satu sisi. Contoh, gerakan sulur anggur atau tanaman merambat lainnya pada pagar. Nah, sulur tanaman inilah yang disebut sulur, yang membelit pada suatu tanaman. Gerak membelitnya suatu tanaman yang merambat ini tadi yang disebut sebagai gerak tikmotropisme. Oke, gerak yang terakhir adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme, arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contoh dari gerak taksis ini ada gerak fototaksis dan kemotaksis. Kalau di gambar ini adalah gerak pindah tempat organel kloroplast di dalam sel-sel tumbuhan. Jadi ini kalian bisa lihat bintik-bintik hitam ini adalah sel organel atau namanya kloroplast di dalam suatu tumbuhan. Dia bisa bergerak. Oke. Selanjutnya adalah gerak endonom atau autonom atau spontan. Ini adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ini biasanya yang sering disebut sebagai gerak spontan. Contohnya adalah gerakan klorofil pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Nah, yang warna hijau ini adalah namanya Hydrilla verticillata. Gerak klorofil pada sel-sel daun ini, geraknya itulah yang disebut sebagai gerak endonom atau gerak spontan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan, kita lanjut ke gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan ini sama dengan alat gerak pada manusia, terdiri atas tulang atau rangka dan otot. Rangka pada hewan ini dibedakan menjadi dua, ada rangka luar atau yang disebut exoskeleton, dan yang kedua adalah rangka dalam atau endoskeleton. Oke. Exoskeleton atau rangka luar. Nah, rangka luar
pada suatu hewan itu dibagi menjadi ada yang hewan itu penutup tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Kalau hewan yang ditutupi oleh cangkang, ini berarti dia masuk ke dalam hewan yang tubuhnya lunak, karena dia tidak punya yang namanya tulang belakang atau rangka dalam. Nah, yang kedua, penutup tubuh pada kelompok hewan arthropoda. Hewan arthropoda ini adalah hewan seperti jangkrik. Tuh. Lanjut, nah ini bisa dilihat, ini adalah eksoskeleton yang dimiliki oleh hewan invertebrata, penutup tubuh yang dimiliki oleh hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak punya tulang belakang. Ini ada siput, ada kerang, ada kupu-kupu, ada cumi-cumi, ada jangkrik, ada bintang laut, ubur-ubur, udang, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri. Oke, next. Yang kedua adalah endoskeleton. Nah, endoskeleton tadi adalah rangka dalam. Struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh serta tempat menempelnya otot. Nah, ini di sini bisa dilihat endoskeleton yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Jadi, rangka dalam yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Nih. Di sini ada beberapa contoh, misalnya kadal, buaya, kambing, kelelawar, ikan, katak, burung, dan rusa. Oke. Eksoskeleton dan endoskeleton. Nah, ini dimiliki juga oleh hewan penyu dan kura-kura yang berupa cangkang. Jadi rangka luar dan rangka dalam pada suatu hewan yang memiliki dua penutup tubuh tadi itu adalah kura-kura dan penyu. Jadi dia punya eksoskeleton dan juga punya endoskeleton. Kura-kura dan penyu. Nah, gerak pada hewan. Nah, nanti di gerak pada hewan ini ada gerak pada hewan di air, di darat, dan di udara. Gerak hewan di air. Oke. Untuk gerak hewan di air, ini anggota tubuh yang berperan dalam pergerakan pada hewan di air adalah sirip dan gelembung renang. Itu yang berperan penting ketika pergerakan hewan yang berada atau yang hidup di air. Next, gerak hewan di darat. Nah, gerak hewan di darat ini banyak dimiliki oleh hewan vertebrata atau yang punya tulang rangka dalam. Punya tulang belakang. Jadi dia bergerak menggunakan rangka dalamnya. Makanya ada kuda yang bisa berjalan, ada ular melata, ada sapi bisa berlari, dan seterusnya. Gerak yang ketiga pada hewan adalah gerak hewan di udara. Nah, kalau gerak hewan di udara ini dimiliki oleh beberapa hewan seperti burung. Nah, dia bisa terbang di udara itu karena dia ada atau mempunyai yang namanya sayap. Nah, sayap inilah sebagai alat untuk mengatur tekanan ketika dia terbang di udara. Nah, misalnya tekanan udara itu tinggi, maka sayap inilah yang digunakan oleh burung untuk menjaga keseimbangan ketika dia terbang di udara. Oke, mungkin sampai sini yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu alat gerak pada manusia. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.